Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat walafiat. Alhamdulillah, kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa menikmati hari, menghirup udara segar, melihat matahari, bertemu dengan teman-teman. Masya Allah, itu adalah nikmat yang luar biasa. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kau dustakan? Masya Allah. Senang sekali ya, kita harus bersyukur bahwa hari ini kita masih bisa belajar, masih bisa menikmati hari, masih bisa bertemu dengan orang-orang di sekitar kita. Masya Allah. Senang sekali saya bisa kembali hadir dan kita akan belajar tentu saja. Dan kali ini kita akan belajar geografi mengenal negara-negara ASEAN. Nah, kalian pasti sudah tahu negara-negara ASEAN itu apa aja? Atau ada yang belum tahu? Ya, karena ada yang belum tahu, jadi kita akan belajar kali ini terkait dengan mengenal negara-negara ASEAN. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di channel ini dan kita akan belajar sampai selesai. Oke? ASEAN. ASEAN itu kepanjangan dari Association of Southeast Asian Nation. Jadi itu kepanjangan dari ASEAN, yaitu Association of Southeast Asian Nation, yaitu perhimpunan bangsa-bangsa di Asia Tenggara. Jadi negara-negara di Asia Tenggara itu bersatu, berhimpun untuk membentuk satu organisasi yang disebut ASEAN. ASEAN terbentuk pada tanggal 8 Agustus 1967. Latar belakang terbentuknya yaitu berdasarkan deklarasi Bangkok yang dihadiri dan ditandatangani oleh 5 orang dari perwakilan dari 5 negara ya. Siapa saja? Coba kita lihat. Perwakilan dari Indonesia diwakili oleh Bapak Adam Malik. Beliau adalah Menteri Luar Negeri Indonesia saat itu. Jadi perwakilan Indonesianya diwakili oleh Bapak Adam Malik. Nah, sementara perwakilan dari Malaysia diwakili oleh Bapak Tun Abdul Razak. Beliau adalah Wakil Perdana Menteri Malaysia. Negara Filipina diwakili oleh Narciso Ramos. Beliau adalah Menteri Luar Negerinya Filipina. Sementara Singapura diwakili oleh S. Raja Ratman. Beliau juga sebagai Menteri Luar Negeri dari negara Singapura. Nah, Thailand ini diwakili oleh Tonat Homan, Menteri Luar Negeri dari Thailand juga. Kebanyakan menteri luar negerinya ya yang mewakili dan menandatangani deklarasi Bangkok tadi yang kemudian menjadi cikal bakal berdirinya ASEAN. Tujuan didirikannya ASEAN yaitu memperkuat stabilitas ekonomi dan sosial di wilayah negara Asia Tenggara, kemudian menjamin adanya perdamaian dan keamanan di Asia Tenggara, dan termasuk juga menstabilkan kemajuan pembangunan nasional dari campur tangan dan manifestasi dari asing. Yuk sekarang kita kenali satu persatu negara-negara ASEAN. Yang pertama adalah Indonesia. Indonesia bergabung dengan ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967. Ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta dan bentuk pemerintahannya adalah Republik. Kepala negaranya adalah Presiden, lagu kebangsaannya adalah Indonesia Raya, dan bahasa resminya adalah bahasa Indonesia. Keadaan alam Indonesia, dan Indonesia terletak pada 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur serta 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan. Dan Indonesia beriklim tropis, bentang alamnya ada pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah ya. Kemudian juga perairannya ada luas banget di Indonesia. Nah, penduduknya itu sangat padat, lumayan padat dan juga tersebar di seantero Indonesia 268 juta jiwa ya lebih penduduk Indonesia. Dan perekonomiannya ada dari
Ekspornya dari minyak dan gas, migas, hasil hutan, tekstil, dan juga pertanian serta perikanan. Nah, kemudian Indonesia juga mengimpor barang-barang industri, farmasi, kimia, barang-barang elektronik, dan juga otomotif. Nah, kerjasama yang dilakukan ada APEC, Zopfan, UNESCO, GNB, Gerakan Non-Blok. Malaysia bergabung dengan ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967. Ibu kota negaranya adalah Kuala Lumpur dan bentuk pemerintahannya adalah monarki konstitusional. Kepala negaranya dipimpin oleh Yang di-Pertuan Agung atau Raja Malaysia. Kepala pemerintahannya yaitu Perdana Menteri dan lagu kebangsaannya adalah Negaraku dan bahasa resminya adalah Melayu. Keadaan alamnya terletak pada 100 derajat bujur timur sampai 120 derajat bujur timur dan 1 derajat lintang utara hingga 7 derajat lintang selatan. Dan Malaysia itu beriklim tropis dan bentang alamnya ada pegunungan, dataran tinggi dan juga dataran rendah. Nah, penduduknya lumayan ya. Ada suku Melayu, Tiongkok, India, Eurasia. Agama yang dianutnya Islam mayoritas, juga ada Buddha, Taoisme, Kristen, Hindu, dan lain-lain. Nah, ekspornya adalah minyak dan gas, karet, kelapa sawit, juga timah. Impornya suku cadang, emas, sat telepon, dan kerjasama yang dilakukan ada APEC, ADB, ya, Asian Development Bank, UNESCO, ESCAP. 3. Filipina bergabung dengan ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967. Ibu kota negaranya adalah Manila. Pemerintahannya republik serta dikepalai oleh seorang presiden. Lagu kebangsaannya adalah Lupang Hinirang. Dan bahasa resminya adalah Filipino atau Tagalog dan juga Inggris. Filipina terletak pada 117 derajat bujur timur hingga 126 bujur timur dan 5 derajat lintang utara hingga 21 derajat lintang utara. Iklimnya tropis basah dan bentang alamnya ada pegunungan dengan pesisir yang landai dan juga sempit. Dan penduduknya mayoritas adalah Spanyol ya, Moro, Negrito, dan mayoritas agamanya adalah Katolik Roma, kemudian juga ada Islam, Kristen, dan Buddha. Nah, perekonomiannya ya banyak menghasilkan padi, kelapa, tebu, jagung, pisang, nanas, mangga, daging babi gitu ya, telur dan ikan. Peralatan elektroniknya tekstil, obat-obatan kimia, produksi kayu, minyak bumi, teknologi makanan dan juga perikanan. Kerjasama yang dilakukan ada APEC, WTC, UNESCO dan juga WTO. Selanjutnya adalah Singapura. Singapura bergabung dengan ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967. Bentuk pemerintahannya adalah republik, kepala negaranya dikepalai oleh presiden. Kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri, lagu kebangsaannya adalah Majulah Singapura, bahasa resminya Melayu, Cina, Tamil, dan juga Inggris. Malaysia beriklim tropis, lembab dan juga banyak turun hujan, bentang alamnya relatif datar dan mayoritas penduduknya itu Tiongkok ya. Juga ada suku Melayu dan India serta ada yang lainnya. Mayoritas penduduknya adalah Buddha, kemudian juga ada Islam, Taoisme, Kristen, dan Hindu. Perekonomiannya merupakan jalur transit perdagangan dunia serta lalu lintas laut ya, serta juga udara, lalu lintas udara dan juga dari pajak serta dari sektor industri. Menjadi pelopor di industri Asia Tenggara. Nah, kerjasama yang dilakukan ada APEC, WTC, UNESCO dan juga WTO. Thailand bergabung dengan ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967. Pemerintahannya kerajaan konstitusional, kepala negaranya adalah raja, kepala pemerintahannya Perdana Menteri, lagu kebangsaannya adalah Plang Chart Thai. Bahasa resminya adalah Thai. Dan Thailand terletak pada 97 derajat bujur timur hingga 106 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara. Beriklim tropis, bentang alamnya ada permukaan tanah yang dilewati air, bukit-bukit, dataran rendah, dan juga dataran tinggi. Nah, kemudian penduduknya mayoritasnya adalah suku Thai. Kemudian juga ada Tiongkok, Melayu, serta Mongolia.
Nah, mayoritas penduduknya adalah orang Buddha, hampir 94%-nya orang Buddha. Perekonomiannya dari beras dan karet, kelapa, tembakau, sutra, kapas, dan juga buah-buahan, dan serta semen, kertas, dan gula. Nah, kerjasama yang dilakukan APEC, WTC, UNESCO, dan juga WTO. Brunei Darussalam. Brunei Darussalam bergabung dengan ASEAN pada tanggal 7 Januari 1984. Pemerintahannya berbentuk kesultanan, kepala negaranya adalah sultan, lagu kebangsaannya adalah Allah peliharakan sultan. Bahasa resminya adalah bahasa Melayu. Brunei terletak pada 4 derajat lintang utara hingga 6 derajat lintang utara dan 114 derajat bujur timur sampai 115 derajat bujur timur. Beriklim tropis dan bentang alamnya dataran luas ya, relief kotor dan juga berbukit, relief kasar dan juga berbukit, serta penduduknya memiliki etnis terbesarnya adalah Melayu, kemudian Tionghoa. Kemudian ekspornya dari migas, minyak dan gas, tekstil, makanan dan minuman, impornya mesin-mesin dan peralatan transportasi dan juga bahan-bahan kimia. Kerjasama yang dilakukan ada APEC, OKI, UNESCO, G7, WTO. Vietnam bergabung dengan ASEAN pada tanggal 28 Juli 1995. Pemerintahannya berbentuk Republik Komunis, kepala negaranya Ketua Dewan Negara, kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri, serta lagu kebangsaannya Tien Quan Cha. Dan bahasa resminya adalah bahasa Vietnam. Vietnam terletak pada 23 derajat lintang utara hingga 9 derajat lintang utara dan 105 derajat bujur timur hingga 109 derajat bujur timur. Iklimnya sedang dan tropis, bentang alamnya daerah pegunungan utara. Etnis terbesarnya adalah Vietnam 90% dan ekspornya adalah minyak dan gas, tekstil, makanan dan minuman. Impornya mesin-mesin dan peralatan transportasi dan juga bahan-bahan kimia. Kerjasama yang dilakukan adalah APEC, UNESCO, dan WTO. Laos bergabung dengan ASEAN pada tanggal 23 Juli 1997. Bentuk pemerintahannya adalah Republik Komunis. Kepala negaranya dipimpin oleh presiden, kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri, lagu kebangsaannya Pengkat Lao dan bahasa resminya adalah Lao. Vietnam terletak pada 14 derajat lintang utara hingga 22 derajat lintang utara dan 100 derajat bujur timur hingga 103 derajat bujur timur. Iklimnya tropis, bentang alamnya pegunungan hampir 70% dan etnis terbesarnya adalah Laos, Thai, Man Khmer dan juga Yao. Ekspornya biji timah, kayu, kapas, kopi, kapur barus dan juga kulit. Impornya beras, minyak bumi, mesin-mesin, barang elektronik dan juga barang konsumsi lainnya. Kerjasama yang dilakukan adalah APEC, UNESCO dan juga WTO. Myanmar bergabung dengan ASEAN pada tanggal 23 Juli 1997. Bentuk pemerintahannya adalah republik, kepala negaranya adalah presiden, kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri, lagu kebangsaannya adalah Koba Makye dan bahasa resminya adalah Myanmar. Myanmar terletak pada 11 derajat lintang utara hingga 28 derajat lintang utara dan 92 derajat bujur timur hingga 101 bujur timur. Iklimnya tropis dan juga subtropis, bentang alamnya pegunungan yang seolah memagari negara Myanmar. Etnis terbesarnya adalah Burma, keturunan Tibet, dan ekspornya adalah beras, kacang-kacangan, ikan dan udang, bahan mineral, kayu, karet, batu perhiasan dan juga gas. Impornya baja, mesin, suku cadang kendaraan bermotor, semen, minyak mentah, bahan baku kimia dan juga pupuk. Kerjasama yang dilakukan adalah APEC, UNESCO dan juga WTO. Kamboja bergabung dengan ASEAN pada tanggal 30 April 1999. Bentuk pemerintahannya adalah monarki konstitusional. Kepala negaranya dikepalai oleh seorang raja, kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri, lagu kebangsaannya adalah Nokorich, dan bahasa resminya adalah Khmer. Kamboja terletak pada 10 derajat lintang utara hingga 15 derajat lintang utara dan 102 derajat bujur timur hingga 108 derajat bujur timur dan juga beriklim tropis. Bentang alamnya ada cekungan yang dikelilingi daratan yang luas. Etnis terbesarnya adalah Khmer 85% dan
Agrikultur masih menjadi andalan utama kehidupan ekonomi masyarakat Kamboja, terutama bagi masyarakat pedesaan. Selain itu, bidang pariwisata dan juga tekstil menjadi andalan bagi masyarakat Kamboja. Kerjasama yang dilakukan oleh Kamboja adalah APEC, WHO, UNESCO, dan juga IFC. Timor Leste. Timor Leste merupakan negara yang merdeka pada tanggal 20 Mei 2002 melalui jejak pendapat pada bulan Agustus 1999. Awalnya Timor Leste merupakan wilayah provinsi yang ada di negara Indonesia. Pada tahun 2011 mengajukan aplikasi untuk menjadi anggota negara ASEAN. Nah, itu dia negara-negara yang ada di ASEAN atau Asia Tenggara. Sudah kenal kan negaranya apa saja, ya kan? Mulai dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand, Filipina, Laos, Kamboja, Myanmar, hingga tadi yang terakhir adalah Timor Leste. Timor Leste itu merupakan negara yang baru merdeka pada tahun 2002. Sebelumnya Timor Leste itu merupakan daerah atau wilayah yang menjadi provinsi di negara Indonesia. Oke, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Kita akan ketemu lagi insya Allah di lain kesempatan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.